Baik, pada kesempatan yang kepada saya di sini saya akan membahas LKM 4 dalam mata kuliah Biokimia 2. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Solinata, NIM 181303140, 5B Pendidikan Kimia. Nah, di sini ada 15 soal yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan sederetan reaksi yang berlangsung dalam sitoplasma dari semua prokariot dan eukariot. Nah, glikolisis mengubah molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat yang kemudian diubah menjadi asetil koenzim A yang siap memasuki siklus asam sitrat. Nah, itu merupakan jawaban dari nomor 1. Saya lanjutkan. Nah, soal nomor 2. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis bila yang dipecah 1 mol glukosa. Di sini dalam 2 molekul ATP diperlukan pada reaksi awal dalam jalur glikolisis. Akan tetapi 4 ATP dihasilkan kemudian. Sehingga secara keseluruhan dihasilkan sebanyak 2 ATP per mol glukosa yang didegradasi. Soal nomor 3, sebutkan pengendalian jalur glikolisis. Di sini ada 3 cara pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama ada fosfofruktokinase atau disingkat FPK, yang kedua heksokinase, yang ketiga pirufat kinase. 4. Sebutkan tahap-tahap pengendalian pada jalur gluconeogenesis. Nah, di sini ada 2 tahap pengendalian pada jalur gluconeogenesis. Yang pertama itu ada pengendalian PFK dan fruktosa 1,6 bis fosfatase. Yang kedua itu pengendalian pirufat kinase, pirufat karboksilase, serta PEP karboksikinase. Nah, itu merupakan 2 tahap pengendalian pada jalur gluconeogenesis. Nah, 5, yakni apa perbedaan transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Nah, di sini perbedaan transkripsi dan translasi ini berupa hasil atau produknya, di mana proses yang terjadi dan tempat terjadinya. Nah, transkripsi ini membentuk RNAD, sedangkan translasi ini membentuk asam amino. Transkripsi ini juga terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan translasi ini terjadi di sitoplasma dan dilanjutkan ke ribosom. Nah, 6 ini sebutkan tahap-tahap biosintesis asam lemak. Nah, biosintesis asam lemak ini merupakan suatu proses di mana tubuh mengubah asetil koenzim A dan molonil koenzim A menjadi asam lemak. Dengan proses yang panjang ini mungkin tergantung pada apakah asam lemak yang terjadi atau terbentuk rantai lurus atau bercabang, dan berapakah lama suatu reaksi tersebut. Nah, langkah pertama dari biosintesis asam lemak ini yakni untuk mengkonversi pirufat menjadi asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A ini merupakan suatu molekul yang digunakan untuk membawa atom karbon ke dalam mitokondria sel. Ini merupakan bagian penting juga dari respirasi seluler. Dalam proses sebaliknya, asetil koenzim A ini mengangkut atom karbon kembali keluar dari mitokondria. Pirufat ditemukan dalam mitokondria. Sedangkan malonil koenzim A ini merupakan turunan dari koenzim A dan terbentuk selama biosintesis asam lemak ketika molekul karbon dioksida atau CO2 ditambahkan ke molekul asetil CoA atau koenzim A. Hal ini digunakan untuk memperpanjang rantai karbon dari asam lemak selama biosintesis asam lemak. Akan tetapi juga dapat digunakan untuk mengangkut ketoglutarat alfa ke dalam mitokondria dan merupakan suatu elemen yang penting dari biosintesis polipeptida. Dengan adanya penambahan molekul karbon dioksida menjadi asetil koenzim A, itu merupakan suatu proses irreversible.
Pembentukan asam lemak dengan rantai lurus selama biosintesis ini mirip dengan yang dihasilkan oksidasi selama siklus asam sitrat. Molekul berjalan melalui proses 4 tahap, yakni ada kondensasi, reduksi, dehidrasi, serta degradasi. Setiap selesai siklus, menambahkan 2 atom karbon ke molekul. Proses ini diulang terus-menerus sampai molekul menjadi asam palmitat 16 karbon. Setiap tahap proses ini dilakukan oleh enzim yang disebut sintase asam lemak. Pada tahap berikutnya, dari biosintesis asam lemak, asam palmitat diubah menjadi palmitoyl koenzim A. Hal ini dapat dilakukan menggunakan sistem enzim dalam sitoplasma sel. Asam lemak tak jenuh disintesis oleh enzim desaturase asam lemak koenzim A yang menghasilkan ikatan ganda. Setiap ikatan ganda dibuat pada titik dalam rantai khusus sampai asam lemak diproduksi. Dan masing-masing ikatan diproduksi oleh enzim spesifik ke lokasi tersebut. Soal nomor 7, yakni dalam gambar berikut jelaskan protein kinase, glikolisis aktif, sebutkan enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi yang terjadi dalam fosforilasi oksidatif. Nah, bisa lihat itu merupakan suatu gambar dalam fosforilasi oksidatif. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana protein kinase ini merupakan kinase enzim yang memodifikasi lainnya protein oleh kimia menambahkan fosfat ke kelompok untuk mereka atau fosforilasi. Di mana fosforilasi ini biasanya menghasilkan perubahan fungsional dari protein target substrat dengan mengubah aktivitas enzim, lokasi seluler, atau asosiasi dengan protein lainnya. Genom manusia mengandung sekitar 500 gen protein kinase dan mereka merupakan sekitar 2% dari semua gen manusia. Nah, protein kinase ini juga ditemukan pada bakteri dan tumbuhan. Hingga 30% dari semua protein manusia dapat dimodifikasi oleh aktivitas kinase, dan kinase diketahui dapat mengatur sebagian besar jalur seluler, terutama yang terlibat dalam traduksi sinyal. Fosforilasi oksidatif ini merupakan suatu lintasan metabolisme yang menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan adenosina trifosfat atau ATP. Walaupun banyak bentuk kehidupan di bumi menggunakan berbagai jenis nutrien, hampir semuanya menjalankan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP atau adenosina trifosfat. Lintasan ini sangat umum digunakan karena ia merupakan cara yang sangat efisien untuk melepaskan energi dibandingkan dengan proses fermentasi alternatif lainnya seperti glikolisis anaerob. Nah, rantai transport elektron dalam mitokondria merupakan tempat jadinya fosforilasi oksidatif pada eukariota atau eukariot. NADH dan suksinat yang dihasilkan pada siklus asam sitrat dioksidasi melepaskan energi untuk digunakan oleh ATP sintase. Selama fosforilasi oksidatif ini, elektron ditransfer dari pendonor elektron ke penerima elektron melalui reaksi reduksi oksidasi. Di mana dalam reaksi reduksi oksidasi ini melepaskan energi yang digunakan untuk membentuk ATP. Pada eukariota, reaksi redoks ini dijalankan oleh serangkaian kompleks protein di dalam mitokondria. Manakala pada prokariota atau prokariot, protein-protein ini berada di membran dalam sel. Enzim-enzim yang saling berhubungan ini disebut sebagai rantai transport elektron. Pada eukariot, 5 kompleks protein utama terlibat dalam proses ini. Manakala pada prokariot terbanyak enzim yang berbeda terlibat. Nah, soal nomor 8. Dengan melihat artikel yang diberikan, jawaban pernyataan berikut. Why do proliferating mammalian cells secrete so much lactate? Nah, itu yang sudah diberikan oleh dosen terkait artikel
yang sudah disampaikan. Nah, di sini menurut New Soul Me 1985 menyatakan bahwa glikolitik tinggi flux menjadi laktat dan flux rendah ke biosintetik prekursor dapat berkontribusi pada regulasi produksi biomasa, memungkinkan sel meningkat biosintesis hanya selama proliferasi sel. Percabangan jalur flux rendah biosintesis dari jalur flux tinggi glikolisis akan sangat sensitif terhadap penurunan flux tinggi jalur. Meskipun biosintesis dapat terjadi selama periode tinggi flux glikolitik, itu akan cepat berhenti ketika flux glikolitik rendah. 9. Nah, yakni glikogenesis ini merupakan proses metabolisme karbohidrat yang merubah glukosa menjadi glikogen, atau dengan kata lain, proses pembentukan glikogen dari glukosa. Tuliskan tahap-tahap reaksi yang terjadi. Nah, bisa kalian lihat, itu merupakan suatu tahapan glikogenesis. Yang mana yang pertama itu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Dikatalis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerase menjadi glukosa 1-fosfat. Kemudian dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP menjadi uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa. Kemudian dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. UDP glukosa kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada, dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, di mana atom C pertama dari UDP glukosa atau uridyl difosfat glukosa diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Berikutnya, enzim membentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Glikogenesis ini akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. 10. Jelaskan perbedaan antara fermentasi glikolisis dan glikolisis anaerob. Nah, di sini ada beberapa perbedaan terkait fermentasi glikolisis dan glikolisis anaerob. Yang pertama, di mana dalam glikolisis ini glukosa diubah menjadi piruvat, sedangkan fermentasi ini piruvat diubah menjadi alkohol atau asam laktat. Yang kedua ini, glikolisis ini terjadi dengan atau tanpa kehadiran oksigen, sedangkan fermentasi itu sebaliknya, dihadapkan adanya oksigen. Yang ketiga, keuntungannya bersih dari molekul ATP, sedangkan fermentasi ini tidak ada keuntungan bersih dari molekul ATP. Selanjutnya, piruvat dalam glikolisis, piruvat memasuki siklus asam sitrat, sedangkan fermentasi, piruvat akan dikonversi baik menjadi etanol atau asam laktat dan NAD+ diregenerasi. Nah, dalam perbedaan dengan glikolisis anaerob di sini hampir sama penjelasan dengan glikolisis. Nah, tapi di sini dalam glikolisis anaerob ini satu-satunya alat efektif untuk produksi energi selama latihan singkat yang intens, yang memberikan energi untuk jangka waktu 10 detik sampai 12 menit. Nah, di mana di sini dalam glikolisis anaerob dapat terjadi pada otot dan menghasilkan NADH. Nah, itu perbedaannya. Nah, 11. Glikolisis merupakan peristiwa seperti yang sudah
disinggung sedikit di atas, penguraian karbohidrat menjadi pirufat. Tuliskan tahap-tahap reaksi yang terjadi. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar tersebut merupakan jalur tahapan glikolisis. Yang pertama, yakni glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, dalam 1,6 bifosfat ini yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3 fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Nomor 5, pada suatu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3 fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3 fosfat diubah menjadi hidroksil aseton fosfat. Selanjutnya, gliserildehid 3 fosfat ini selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuknya NADH. Selanjutnya 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini yakni dalam bentuk ATP. Selanjutnya 3 fosfoglycerat tersebut diubah menjadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase. Selanjutnya, di mana dalam 2 fosfoglycerat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang terakhir di sini yakni fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan suatu ATP. 12, yakni ada beberapa sifat dalam proses glikolisis ini, yakni dan tuliskan ke semua sifat yang terjadi. Nah, di sini glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob, melibatkan enzim ATP dan ATP. Serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan, mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Terjadi melalui 10 tahapan, 5 tahapan menggunakan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Dan pada eukariotik ini glikolisis terjadi di sitosol. Mana glikolisis ini penguraian glukosa menjadi asam pirufat, NADH, serta ADP. Nah, di sini tuliskan tahapan pengendalian dari siklus Krebs berikut ini. Nah, bisa kalian lihat itu merupakan siklus Krebs, di mana dalam pengendalian siklus asam sitrat juga sama dengan siklus Krebs, di mana diatur oleh persediaan substrat serta inhibisi oleh akumulasi produk dan inhibisi umpan balik allosterik oleh intermediat dalam siklus. Nah, 3 enzim dalam siklus asam sitrat ini yang dikendalikan oleh sitrat sintase, isositrat dehidrogenase, dan alpha ketoglutarat dehidrogenase, serta enzim yang mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A untuk masuki siklus, yakni pirufat deshidrogenase. 14. Nah, gluconeogenesis merupakan lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenolisis untuk menjaga
keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari sitoma hipoglisemia. Pada lintasan gluconeogenesis ini, sintesis glukosa terjadi dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam pirufat, asam suksinat, asam laktat, serta asam oksaloasetat. Jelaskan pengendalian terjadi dalam gluconeogenesis. Nah, ini merupakan gambar gluconeogenesis. Itu ada beberapa tahap cara pengendaliannya. Nah, di mana hati dalam gluconeogenesis ini terjadi di dalam hati. Nah, hati ini dapat membuat glukosa menjadi gluconeogenesis dan menggunakan glukosa melalui glikolisis sehingga harus ada suatu sistem pengaturan yang mencegah agar kedua lintasan ini tidak bekerja serentak. Sistem pengaturan ini juga harus menjamin bahwa aktivitas metabolik hati sesuai dengan status gizi tubuh, yaitu pembentukan glukosa selama puasa dan menggunakan glukosa saat glukosa banyak. Aktivitas gluconeogenesis dan glikolisis ini diatur secara berkoordinasi dengan cara perubahan jumlah relatif glukagon dan insulin dalam sirkulasi. Nah, yang 15 ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? A major function of aerobic glycolysis is to support macromolecular synthesis. Nah, ini artinya bahwa di mana fungsi glikolisis ini merupakan untuk mencegah glukosa, di mana untuk membentuk NADH dan ATP sebagai sumber energi untuk sel sebagai bagian dari respirasi aerobik. Pirufat dibuat sedia untuk siklus asam nitrat. Proses ini menghasilkan senyawa antara yang dapat digunakan pada berbagai langkah untuk tujuan seluruh lainnya, sehingga glikolisis merupakan suatu peran utama dalam proses metabolisme tubuh. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.